الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di sore hari ini di bulan Ramadan. Allah masih memberikan nikmat kepada kita untuk bisa mentaati Allah Ta'ala, mengambil banyak faedah di bulan Ramadan. Karena memang Nabi SAW sendiri tatkala Ramadan datang, beliau pernah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tuhlaku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man khurima khairaha faqad khurima." Dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad, Nabi pernah bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, dan kita sudah masuk pada hari ke-4 di bulan Ramadan. Rasulullah kemudian menyebut syahrun mubarak, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, ya. Banyaknya manfaat, banyaknya faidah, dan manfaat itu tidak hanya manfaat zahir, manfaat batin. Manfaat zahirnya diantaranya iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah fardukan atas kalian pada bulan tersebut puasa. Puasa ini dua barokahnya, barokah zahir, barokah batin. Barokah zahir jelas orang berpuasa tubuhnya sehat. Kenapa? Karena tubuh kita yang kita gunakan untuk mengolah makanan hampir setiap hari, dan para ahli pun menyatakan perlu beristirahat. Dan Ramadan mengistirahatkan fisik dari kebiasaan makan, sehingga banyak faedah. Faedah yang kedua, puasa sendiri as-saumu junnah, memberikan dampak batin. Karena dengan kita berpuasa, kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram. Karena puasa, as-saumu junnah, maka dia juga bagian dari yang disyariatkan bagi pemuda yang sudah ingin nikah tapi nggak punya kemampuan material, ya, disuruh berpuasa karena puasa adalah junnah, sebagai perisai. Tidak ada seorang pencuri yang melakukan pencurian ketika dia berpuasa, karena ketika dia mencuri dia harus membuka brankas yang ada di dalam kamar. Kemudian dia membuka pintu kamar yang terkunci. Kemudian dia membuka pintu rumah yang terkunci. Kemudian dia membuka pintu halaman rumah. Ya. Maka satu faedah dari puasa saja ini sudah memberikan keberkahan yang banyak. Ternyata Nabi SAW tidak hanya itu keberkahan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga yang ada 8, seluruhnya terbuka, seolah memberi kemudahan bagi hamba-hambanya untuk mentaati Allah Ta'ala. Tidak hanya pintu royan, pintu yang dikhususkan buat orang yang berpuasa, seluruh pintu kebaikan. Maka banyak kebaikan di bulan Ramadan, tidak hanya puasa. Orang yang memiliki harta dimudahkan hatinya untuk memberikan hartanya di jalan Allah Ta'ala, di antaranya untuk berbuka puasa atau memberi kepada orang yang tidak mampu, itu dimudahkan. Wa tuhlaku fihi abwabul jahim, sebaliknya pintu-pintu keburukan ditutup. Di antaranya di sini disebutkan wa tuhlaku fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Jadi seluruh pintu neraka juga ditutup. Ini menunjukkan, menjadikan bagi kita mudah meninggalkan kemungkaran di bulan tersebut.
Bahkan di akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di bulan itu juga ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah menyebutkan di akhir hadis sebagai sebuah keutamaan, seolah juga ingin mengingatkan bahwa puasa Ramadan itu terus-menerus berlangsung sampai akhir, dan akhir itu pula justru ada hari yang paling istimewa. Ya. Itu hari yang disebut dengan hari Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Maka barang siapa yang diharamkan Allah mendapati kebaikan pada bulan tersebut, maka sungguh dia telah dihalangi oleh Allah Ta'ala pada bulan-bulan yang lain. Bulan yang mestinya mudah dia beramal kebaikan karena banyaknya keberkahan yang ada. Dari dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Ya. Kok dia tidak melakukan kebaikan di bulan Ramadan? Bahkan sebagaimana hadis Nabi ketika naik ke atas mimbar, beliau berkata, amin, amin, amin. Di antara salah satu doa Nabi SAW adalah, celaka orang mendapati bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Peluang untuk diampuni dosa banyak. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya dengan banyak perkara, dengan puasa, dengan sholat malam, dengan berdiri sholat di waktu malam Lailatul Qadar, dan banyak lagi yang lain sebagaimana hadis tadi. Kok dia tidak mendapati kebaikan, diharamkan dari melakukan kebaikan, tetap menjadi orang jahat di bulan Ramadan, maka sungguh dia akan terhalangi di bulan-bulan yang lain meraih kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang sering didapat di bulan Ramadan adalah kita berharap diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi para ulama telah menjelaskan bahwa dosa-dosa yang diampuni bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu butuh taubat secara khusus. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita perlu juga mengenal dosa-dosa besar agar kita betul-betul menjaga dari dosa-dosa besar ini. Dalam sebuah hadis, yang hadis ini disebutkan dalam Sahih Al-Jami', wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu dzambi a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu thumma ay qala an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka qultu thumma ay qal an tuzaniya halilata jarik muttafaqun alaih, ai Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, ya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita paham Abdullah bin Mas'ud dulu adalah budak, ya, dari Utbah bin Mut'im, disuruh menggembala kambing, ya. Tapi memang orang-orang yang menggembala kambing itu pikirannya cerdas, ya, maka para nabi juga menggembala kambing. Kebanyakan para nabi penggembala kambing. Kebanyakan para pemimpin itu juga diawali mereka penggembala. Kita lihat model pertanyaan Abdullah bin Mas'ud yang dulunya adalah penggembala kambing setelah masuk Islam, dan memang diberikan kecerdasan dengan kegiatan menggembala itu. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, ayyud dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar?
Insyaallah. Dia bertanya kepada Nabi bukan urusan-urusan dunia, tapi urusan-urusan besar. Urusan yang ketika seseorang terhindar darinya, maka dia beruntung. Karena Allah Ta'ala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Kalau kamu meninggalkan dosa-dosa besar yang Allah larang, maka dosa-dosa kecil Allah akan ampuni. Ya, kalau kita meninggalkan dosa-dosa besar itu dosa-dosa kecil diampuni Allah Ta'ala. Bisa dilihat di dalam surat An-Nisa. Ya. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ayyu dzambi a'dham?" Dosa yang mana yang paling besar? Karena ketika mampu menghilangi yang besar, maka yang kecil akan terhindar darinya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antaj'ala lillahi niddan." Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, wa huwa khalaqaka, padahal Dia adalah yang mencipta kamu. Ya. Menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dia adalah yang mencipta. Yang selayaknya karena Dia yang mencipta, maka kau ibadahi dengan totalitas. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah yang harusnya dilakukan seorang muslim kepada Allah. Seluruh hidupnya untuk Allah loh. Dia yang ngasih makan Allah, ngasih minum Allah, ngasih pakaian Allah. Ya, bisa berjalan Allah yang ngasih, bisa berkedip Allah yang ngasih, bisa mendengar Allah yang ngasih, bisa merasakan panas dan dingin Allah yang ngasih. Terhindar dari penyakit besar yang tidak menimbulkan bencana, misalkan pandemi, Allah yang ngasih. Maka layaknya seluruhnya untuk Allah. Seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan, yang perusahaan tersebut seluruhnya menanggung kebutuhan dia, dia mesti akan apa? Tunduk taat pada perusahaan tersebut. Kalau dia bekerja di sebuah perusahaan, gaji dikasih, rumah dikasih, bahkan makan minum disediakan. Ya. Kalau ada anak yang sakit, ada. Ya. Entah itu dengan BPJS atau apa, atau yang lainnya. Pokoknya perusahaan mengcover seluruh kebutuhannya, termasuk pendidikannya. Mau sekolah yang mana ini? Kira-kira dia akan bersikap bagaimana terhadap perusahaan tersebut? Loyal namanya kan. Tidakkah kita loyal kepada Allah Subhanahu wa taala yang ngasih seluruh kebutuhan kita? Makan minum kita yang ngasih Allah Ta'ala. Seluruh kebutuhan kita Allah yang nanggung. Maka ketika seorang hamba dia menjadikan bagi Allah Ta'ala tandingan padahal Dia menciptakan engkau, itulah a'dhamud dzunub, sebesar-besar dari dosa besar. Ini merupakan yang sering para ulama menyebut syirik akbar. Allah Ta'ala adalah pencipta seluruh alam semesta termasuk diri kita. Maka sepatutnya seorang hamba hanya menyembah kepada Allah. Tidak logis seseorang menempatkan Allah Ta'ala pada kedudukan yang bukan selayaknya bagi Allah. Atau menjadikan sesuatu tandingan dia perlakukan sebagaimana Allah Ta'ala. Ini tidak logis. Akalnya di mana? Katanya punya akal itu harus logis. Ini berarti orang yang nggak logis, orang yang nggak menyembah Allah itu. Ya, mungkin kalau makanya banyak ayat Allah menyebutkan di antaranya Allah kadang-kala menyebut mereka itu ulaika kal an'am. Mereka itu kayak binatang. Ya. Punya akal tapi tidak digunakan untuk memahami. Berarti dia tidak logis. Allah yang memberikan seluruh kebutuhan hidupnya. Kalau ditanya siapa yang menciptakan ini, siapa yang beri ini dan semua, dia akan menjawab Allah Ta'ala.
Tapi kenapa dia menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala? Syirik akbar ini dikatakan sebagai dosa yang paling besar karena ini mendatangkan berbagai macam musibah. Di antara yang pertama, syirik ini dapat menggugurkan seluruh amal yang telah dikerjakan pelakunya. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah Ta'ala berfirman, La in asraqta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Ayat ini tentu turun kepada Nabi SAW dan difahamkan kepada umatnya. Jadi khitab firman ini ditujukan kepada Nabi SAW. Dan kita paham al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sababi. Semuanya untuk umat Nabi SAW termasuk. Jadi kalau kamu menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka. Ya. Gugur seluruh amalanmu. Dan wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Atau juga dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka itu para Rasulullah dan para sahabatnya, mereka berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan mereka. Jadi kalau menyekutukan Allah, maka gugur amalan-amalan kebaikan. Jika Rasulullah SAW saja bisa gugur amalnya karena perbuatan syirik, apalagi selain Nabi SAW. Karena itu, jika seorang yang beribadah selama 60 tahun atau lebih, tetapi kemudian di akhir hayatnya dia terjerumus kepada kesyirikan, naudzubillah min dzalik. Salatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, berbakti kepada orang tua, gugur semua ketika menyekutukan Allah. Atau taruhlah di akhir hidupnya mendapati fitnah dunia, keluar dari Islam, hilang nggak semua? Hilang. Seluruh kebaikannya hilang gara-gara kemudian dia murtad. Kemudian yang kedua, musibah yang kedua dari kesyirikan adalah orang yang melakukan kesyirikan itu tidak diampuni dosa-dosanya kalau syirik akbar. Seorang yang meninggal dunia dalam kondisi melakukan dosa besar selain syirik, mencuri, berzina, dan yang lainnya, masih ada kemungkinan untuk dimaafkan atau diampuni oleh Allah Ta'ala di akhirat. Masih ada kemungkinan. Tetapi kalau menyekutukan Allah, tidak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ay yushraka bihi, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tidak mengampuni kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni selain kesyirikan bagi yang dikehendaki. Seandainya ini bisa diampuni, maka paman Nabi lebih layak untuk diampuni. Ya, paman Nabi itu lebih layak diampuni kalau kesyirikan itu diampuni. Paman Nabi yang tidak berislam, Abu Lahab, kemudian pamannya Abu Thalib, bahkan ayahnya Nabi Ibrahim tidak diampuni. Padahal anak mereka adalah utusan Allah, Khalilullah Nabi Ibrahim. Ya, kekasih Allah Ta'ala. Dan kalau sudah kekasih itu kan ngomong sama Allah semuanya bisa didengar, ya kan? Namanya kekasih Allah. Tapi ketika ayahnya ini tidak beriman, menyekutukan Allah, tidak didengar. Karena itu adalah dosa yang paling besar.
Demikian pula Rasulullah SAW sangat sayang kepada pamannya karena melindungi beliau dalam dakwah sekian lama, bahkan ikut dalam masa-masa penuh ketidaknyamanan dalam dakwah. Ya. Itu pamannya ikut merasakan diisolasi, dimusuhi. Sedemikian sayangnya Rasulullah SAW kepada pamannya sampai Rasulullah terus-menerus menasihati pamannya dengan mengucapkan, ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku akan membela engkau di akhirat kelak. Sering beliau, bahkan ketika mau mati, di sisinya disampaikan. Tapi Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat tersebut sehingga akhirnya dia meninggal dalam keadaan kesyirikan. Ketika itu Rasulullah SAW ingin memohonkan ampun, ya, karena rasa sayang dengan siapa? Pamannya. Ingin mohon ampun bagi pamannya ini. Tapi kemudian turun Allah Ta'ala mengingatkan, ma kana linabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi Rasulullah, bagi Nabi, dan juga bagi orang-orang beriman ayyastaghfiru, untuk memohonkan ampun kepada Allah lil musyrikin, kepada orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat dekatnya, pamannya sendiri, bahkan ayahnya sendiri seperti ayah Nabi Ibrahim. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah orang-orang musyrik, ya, yang tidak bertobat sebelum wafatnya, ya. Karena mereka adalah jelas-jelas penghuni neraka Jahannam. Maka kita lihat, meskipun jasa Abu Talib sedemikian besar terhadap Islam, jasanya terhadap Islam besar, namun Allah tidak memberikan ampunan kepadanya, apalagi kepada yang lainnya yang tidak punya jasa dengan Islam. Ini jasanya dengan Islam besar, tapi ternyata dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, sehingga orang yang meninggal dalam keadaan musyrik tidak ada kemungkinan baginya untuk diampuni oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak, karena dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggal dalam keadaan syirik akbar mustahil akan masuk ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan, pasti Allah akan mengharamkan baginya surga. Faqad haramallahu alaihi al-jannah, Allah yang mengharamkan, bukan kita, ya. Ya. Kan kasihan tuh, kan keluarga sendiri. Ini yang mengharamkan siapa? Allah. Faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka Jahannam, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi seorang zalim pun penolong. Sehingga orang musyrik tidak akan masuk surga kecuali kalau unta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Unta bisa masuk nggak lubang jarum? Jadi satu hal yang mustahil gitu, ya. Satu hal yang mustahil. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sombong terhadap ayat-ayat kami, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga
sampai unta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Jadi mustahil. Bahasa kitanya mustahil. Kemudian jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, setelah Nabi menyebutkan demikian, qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, thumma ai, apalagi dosa besar itu. Qal anta qatula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Engkau membunuh anakmu, engkau takut dia akan makan bersamamu. Ada orang membunuh anaknya karena itu. Nanti anaknya bisa makan apa? Dia miskin dan seterusnya. Kalau dia hidup juga nanti makanan jatah makan saya dimakan oleh dia. Na'udzubillah min dzalik. Membunuh anak karena takut dia makan bersamanya. Padahal semestinya orang tua sayang dengan anaknya, lebih mendahulukan anaknya daripada dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah perkara darah seorang mukmin adalah perkara yang besar di sisi Allah Ta'ala. Banyak hadis mengingatkan akan bahaya dosa membunuh orang lain. Di antaranya, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Jadi tidak ada niatan ingin membunuh orang muslim. Itu di antara bentuk kelapangan dadanya dalam agama Allah Ta'ala. Artinya jika seorang mukmin sudah menumpahkan darah yang haram, maka dia akan merasakan kesempitan di dalam agamanya. Nabi SAW juga pernah bersabda, la zalud dunya ahwanu indallah min qatli muslimin bighairi haq. Hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah Ta'ala daripada terbunuhnya atau tertumpah darah seorang muslim tanpa ada alasan yang dibenarkan. Jadi dunia ini hilang. Dunia ini hilang. Itu lebih ringan bagi Allah Ta'ala daripada ada kejadian pembunuhan yang menimpa seorang mukmin, seorang muslim tanpa ada alasan. Ya. Oleh karenanya membunuh seorang muslim menyebabkan masuk neraka jahanam. Rasulullah bersabda, idal taqal muslimani yastayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim ketemu, keduanya saling menghunus pedang, maka yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Faqultu, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maqtul? Kalau yang membunuh lah wajar dia masuk neraka, ini yang terbunuh malah masuk neraka juga. Qala innahu kana harisan ala qadli sahibihi. Saja nih yang terbunuh itu juga rencananya ingin bunuh, cuma keduluan saja. Ya, cuma dia keduluan saja. Hadis ini menunjukkan bahwa jika seorang ingin membunuh orang mukmin meskipun tidak berhasil, dia sudah tervonis neraka jahanam. Ya. Karena innamal a'malu bin niyat. Niatannya pingin bunuh orang muslim itu besar dosanya. Ya. Maka jangan sampai kita punya niatan membunuh orang mukmin, orang muslim. Lebih besar dosanya lagi apabila yang dibunuh kerabatnya, apalagi anaknya tadi. Karena dengan kerabat seharusnya menyambung silaturahim, membunuhnya berarti menghilangkan silaturahim, memutus. Di antara bentuk pemutusan silaturahim, melukai, memukul saudaranya, apalagi sampai membunuhnya. Naudzubillah. Maka ketika seseorang membunuh anaknya karena takut makan bersama dia, lah ini lebih besar lagi. Lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Rasulullah mengatakan antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka.
Termasuk dosa besar adalah engkau membunuh anakmu karena takut dia akan ikut makan bersama engkau. Apalagi yang dibunuh anak. Apa dosa anak-anak sampai dibunuh? Jika membunuh orang dewasa saja bisa jadi memiliki kesalahan dan besar dosanya, apalagi yang dibunuh anak. Membunuh seorang anak karena khawatir anak tersebut akan ikut makan bersama orang tuanya, artinya dengan alasan anak tersebut akan menjadi beban ekonomi orang tua, itu merupakan bentuk mengumpulkan suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, seolah-olah tidak mampu memberikan rezeki kepada makhluknya. Allah Ta'ala berfirmankan dalam masalah ini dalam surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Allah tegaskan, nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana hid'an kabira. Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, khawatir miskin. Nahnu narzuquhum, kami yang ngasih rezeki kalian, ya, kepada anakmu, wa iyyakum, dan juga kalian. Yang ngasih rezeki itu Allah Ta'ala, bukan orang tua. Orang tua hanya sebab saja. Betapa banyak anak-anak orang miskin yang kemudian menjadi kaya hari ini kan? Banyak kan? Bapaknya miskin, dulunya miskin, sekarang jadi orang kaya, banyak. Loh, kenapa kemudian membunuh anak gara-gara miskin? Tidakkah dia melihat banyak orang anaknya dulu adalah orang tuanya miskin, tapi Allah yang ngasih rezeki bahkan anaknya kemudian menjadi kaya yang bisa membantu orang tuanya yang dulu miskin. Kenapa? Ya tadi dia yakin bahwa Allah Ta'ala yang ngasih rezeki. Maka ketika ayat ini terkait dengan orang yang khawatir akan membunuh anak-anaknya karena khawatir dengan kemiskinan, Allah Ta'ala yang ngasih tahu kabarnya bagaimana urusan rezeki itu. Nahnu narzuquhum, kami yang memberikan rezeki pada kalian, bukan bapakmu, bukan kamu. Inna qatlahum kana hid'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka anak-anak itu adalah dosa yang besar. Dan ini menjadikan seorang fitrahnya hilang, harusnya punya kasih sayang kepada anak, malah dibunuhnya. Harusnya kan kasih sayang. Rasulullah pernah mengibaratkan kasih sayang. Kamu lihat ada seorang ibu lagi nyari-nyari anaknya, kemudian dia ketemu. Apakah kemudian akan dia lemparkan anaknya? Gak mungkin. Udah dicari-cari dari tadi, gak ketemu-temu. Begitu ketemu dia mungkin nangis, bahagia dan seterusnya. Gak mungkin akan melemparkan. Itulah kasih sayang seorang ibu. Atau sebagaimana ketika ada seorang pengemis datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dikasih rotinya dibagi untuk anaknya. Dibagi sama pengemis itu, bagi dua. Ketika ibunya mau makan, anaknya masih nunjuk roti itu, dikasihkan, ibunya nggak mau makan apa-apa. Itulah ibu. Dia sangat cinta kepada anaknya. Maka bagaimana mungkin naudzubillah min dzalik seorang membunuh anaknya karena takut miskin? Fitrahnya hilang. Dan memang biasanya ya mereka-mereka yang punya masalah agamanya, tidak punya kasih sayang kepada anaknya. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi setelah itu, qultu tsumma ai, kemudian apa lagi? Qal antuzani halilata jarik. Kemudian apa lagi ya Rasulullah dosa besar itu? Nabi kemudian menjawab, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Zina merupakan dosa besar. Tapi lebih besar lagi kalau berzinanya sama istri tetangga.
engkau berzina di sana dengan 30 orang, tapi bukan tetangga. Itu lebih baik daripada engkau berzina dengan 1 orang tapi tetanggamu. Kenapa? Karena kita mendapati dalil banyak keutamaan di antara berbuat baik kepada tetangga. Ya. Kok sampai dengan tetangganya berzina? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Antuzani halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Tetangganya seharusnya saling menjaga. Malah kata pepatah, pagar makan tanah emas. Jika seseorang tetangga sedang bepergian, maka seolah-olah apa yang ditinggalkan di rumah merupakan amanah bagi tetangga yang lain untuk menjaganya. Kalau dia jemuran ketika hujan, ya tetangganya bantu ketika, jangan dibiarin. Ini tetangga kayak apa? Ya, kalau jemuran tetangganya tahu tetangganya pergi, dibiarin saja. Padahal dia tahu. Ini bukan tetangga yang baik. Bukankah Nabi pernah berkata, Yusini bi Jibril biljar hatta dhanantu annahu sayuwalithuhu. Oh, kama qala Rasulullah. Jibril itu bolak-balik mengingatkan aku urusan tetangga sampai aku mengira tetangga bakal dapat jatah waris. Loh. Berarti saking besarnya hak-hak tetangga. Maka apalagi kalau kamu kemudian sambil berzina dengan tetangganya, na'udzubillah min dzalik. Sudah menjadi hal yang lumrah kalau seseorang bepergian, dia menitipkan keluarganya kepada tetangganya. Mungkin dia berpesan, tolong perhatikan anak-anak saya. Atau mohon maaf, saya mau pergi, mohon kalau ada apa-apa yang terkait dengan saya dikasih tahu, dan seterusnya. Dalam hadis ini disebutkan antuzani halilatar jarik, itu menggunakan wazan mufa'alah, artinya saling ya. Jadi keduanya ya, tetangga ini telah melakukan hal yang perbuatan buruk yang saling merayu sehingga terjadilah perzinahan. Dan ini merupakan pengkhianatan dari hak-hak bertetangga yang mestinya dijaga. Dan tentu akan celahannya akan besar. Akan banyak celahan dari tetangga-tetangga yang lain, loh kok gini dan seterusnya. Karena memang tidak layak. Tidak layak seseorang berzina dengan tetangganya, itu merupakan dosa besar. Dalam sebuah riwayat, la'an yazniyar rajulu bi asri niswatin aisaru alaihim min an yazniya bi imraati jari. Sesungguhnya jika seseorang lelaki berzina dengan 10 wanita tapi bukan tetangganya, itu masih lebih ringan ya dosanya dibanding dia berzina dengan istri tetangganya. Di jamaah yang rahmatullah ta'ala, ini beberapa dosa-dosa besar yang harus kita hindarkan. Kenapa? Karena kita menginginkan puasa kita, sholat tarawih kita, dan berdirinya kita di malam Lailatul Qadar itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, kan? Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Para ulama telah menjelaskan yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Sementara dosa-dosa besar butuh tobat. Mencuri ya butuh tobat secara khusus. Mengembalikan, karena ini adalah terkait hak dengan orang lain ya. Dan dosa-dosa besar yang lain yang harus kita senantiasa tahu. Bagaimana kota Hudzaifah bin Yaman, beliau banyak para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan agar mereka bisa mengikutinya, mengambil pelajaran darinya dan bisa melaksanakannya.
Sementara aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan agar aku bisa terhindar. Jadi ketika kita belajar tentang dosa besar itu agar kita terhindar dari dosa besar. Jangan-jangan kita tidak tahu tentang syirik. Ini kan banyak orang tidak tahu tentang masalah kesyirikan sehingga terjerumus gitu ya dalam kesyirikan. Dikira datang ke dukun ke hal yang remeh, kan begitu banyak orang. Orang kan kayaknya datang ke dukun ya biasa ya. Badal man ata arafan aw kahinan fasa'alahu an sayyin lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa datang nanya, ini baru nanya loh, tentang sesuatu kepada dukun, sholatnya 40 hari enggak diterima. Loh, sholat 40 hari, sholat wajib 40 hari enggak bisa diterima sama Allah gara-gara gurtekok karo dukun. Itu baru nanya. Nek yo bener ya. Nah, nek benar kan, man ata arafan aw kahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa datang kepada dukun lalu dia bertanya dan membenarkan, benar jawabannya dukun, tak lakoni, balik-balik mengamalkan amalannya dukun, itu dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini urusan datang ke dukun juga masih banyak, apalagi ketika sudah sakit parah, dokter tidak wah ini cari-cari alternatif boleh, alternatif yang sesuai syariat boleh, pakai herbal, pakai. Tapi kalau alternatifnya sampai ke dukun, nah ini kan, ini ya mungkin tadi karena pengetahuan tentang syirik dengan berbagai macam bentuknya yang besar-besar ini belum dipelajari. Padahal penting untuk dipelajari. Untuk apa? Untuk menghindar dari kesyirikan dan dosa-dosa yang lain. Itu juga perlu untuk dipelajari agar kita bisa terhindar dari dosa-dosa besar yang ada. Kita ingin ketika kita meninggalkan dosa-dosa besar, Allah akan banyak berikan kebaikan kepada kita. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu untuk berdoa, ya. Untuk berdoa, sedikit. Biasanya kan kita ada dukun itu termasuk syirik ya. Kemudian yang kedua masalah pembunuhan yang bisa besar dalam hal peperangan lah ya, yang bisa dan juga terjadi peperangan besar sama Islam. Ya. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Jadi ziarah kubur itu diperintahkan Nabi SAW. Untuk apa? Mengingat mati. Ya. Mengingat kematian kita menziarahi kubur. Kalau mendoakan ahli kubur, doakanlah di tempat-tempat mustajab dan waktu-waktu mustajab. Kapan waktu mustajab doa? Antara adzan iqamah, sepertiga malam terakhir, itu waktu mustajab. Kalau kita ingin mendoakan orang-orang pendahulu kita yang sudah meninggal, orang tua dan yang lain, waktu-waktu mustajab antara adzan iqamah kita pakai, sepertiga malam yang terakhir kita pakai. Nah, ziarah kubur itu umum, tidak ada ketentuan waktu kapan pelaksanaannya. Maka tidak boleh kita mengkhususkan waktu yang tidak ada pengkhususan dari Nabi SAW. Mau sebelum Ramadan, setelah Ramadan, kapanpun silakan. Waktunya sudah maghrib. Yang jawaban yang kedua nanti sama ustadz yang lain. Ya karena waktu sudah lewat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.